Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran karya ilmiah bersama saya Mardia untuk materi kelas 7 semester 1. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Saya harap selalu bersemangat dan tetap ceria untuk belajar meskipun melalui materi daring. Meskipun kita tidak bertemu, tetapi hati kita tetap selalu sambung dan penuh keinginan motivasi tinggi untuk belajar secara jarak jauh. Tujuan pembelajaran karya ilmiah ini adalah mengacu kepada metode yang ada di Sekolah Surya Buana, yaitu metode Triple R, Reason, Research, dan Religi. Untuk religi, kita mengacu pada surat Al-Alaq ayat 1, yaitu Iqra, yang berarti bacalah. Apakah yang kita baca? Yang kita baca itu sebetulnya ada dua, yaitu ayat Allah yang tercipta dan ayat Allah yang tertulis. Ayat Allah yang tertulis adalah Al-Quran dan ayat Allah yang tercipta adalah alam. Sehingga secara reason dan riset kita dapat menerapkannya dalam pelajaran karya ilmiah. Kita dapat meneliti dan membaca ayat Allah yang tercipta yang ada di sekitar kita untuk menemukan ide-ide baru, kemudian kita tuangkan dalam materi karya ilmiah. Itulah sebabnya mengapa di Surya Buana mempelajari materi karya ilmiah dan dimasukkan di dalam pelajaran muatan lokal, sedangkan di sekolah lain diterapkan secara ekstrakurikuler. Tetapi kita tiap semester mempelajari karya ilmiah dan mengumpulkan satu makalah dari semester 1 sampai semester 5. Mengapa kita belajar karya ilmiah? Tadi sudah saya jelaskan tentang metode Triple R. Triple R itu jika saya uraikan secara rinci, yang pertama kita mempelajari berdasarkan religi. Religi itu adalah keagamaan. Tadi sudah saya sebut sedikit tentang surat Al-Alaq ayat 1, yaitu tentang membaca. Marilah kita membaca. Membaca alam. Salah satu contoh membaca alam, misalnya kita membaca alam ciptaan Allah berupa pohon durian. Ada hikmah apa pada pohon buah durian? Kita dapat melihatnya berupa pohon yang kuat, kokoh, dengan buahnya yang besar, penuh dengan duri, daun-daunnya rimbun, dan buahnya sangat lezat sekali. Tetapi selama ini yang kita konsumsi, yang kita ambil hanya buahnya saja. Dan bijinya terbuang begitu saja, kulitnya terbuang begitu saja. Padahal pada biji dan kulit buah, jika kita olah, kita riset, kita reason, kita baca, kita pelajari secara detail, di sana dapat kita tuangkan menjadi suatu karya ilmiah, suatu produk yang sangat indah, yang sangat menawan, yang sangat menarik, dan memiliki nilai yang tinggi. Seperti apakah itu? Akan saya jelaskan pada bagian berikutnya. Sebelum saya menjelaskan tentang Triple R yang diterapkan dalam menuangkan ide, maka kita harus memahami dulu apakah karya ilmiah itu. Karya ilmiah atau scientific paper adalah laporan secara tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau kelompok
berdasarkan kaidah dan etika keilmuan yang sudah disepakati oleh masyarakat. Apa saja yang dibahas di sana? Ada banyak, yaitu penulisan secara baku, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan lain sebagainya yang sudah ditetapkan secara umum. Selain itu, kita juga harus memahami dan menerapkan metode ilmiah. Apakah metode ilmiah itu? Metode ilmiah kita pernah mempelajarinya mungkin dalam pelajaran biologi. Nah, metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisis. Setelah kita memahami bagaimana pengertian karya ilmiah, bagaimana penerapannya dalam triple 3R, kemudian kita memahami bagaimana kaitannya dengan penulisan karya ilmiah secara baik dan benar berdasarkan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang ada, maka hal pertama sebelum kita melakukan apapun adalah bagaimana menemukan ide. Tadi sudah saya beri contoh tentang bagaimana menemukan ide dari kulit durian, biji durian. Nah, sekarang akan saya sampaikan bagaimana menemukan ide yang ada di sekitar rumah kita tanpa membeli, tanpa keluar rumah, cukup di halaman saja, yaitu ada foto berikut ini berupa daun-daun kering. Cobalah kita berkreasi dan berpikir ada apa di balik daun-daun kering ini. Pada daun-daun kering ini, jika kita kaji secara detail, dia dapat digunakan sebagai pupuk, dapat juga kita olah menjadi kayu lapis, dapat pula kita olah menjadi beberapa hal yang bermanfaat seperti vas bunga atau pot organik. Berikut tadi telah saya sampaikan tentang pengenalan karya ilmiah, mengapa kita belajar karya ilmiah, dan bagaimana menerapkan triple R dalam karya ilmiah, bagaimana menemukan ide. Itu adalah materi awal kita kali ini. Saya harap siswa-siswa semua mencoba untuk menemukan ide baru dari hal apapun yang ada di sekitar kita dengan cara yang mudah, sederhana, tanpa harus keluar rumah. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dan sampai jumpa pada pertemuan karya ilmiah berikutnya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap berkreasi.